Shalom dan selamat pagi saya ucapkan pada kita semua saudara dan saudari dalam muka kasih. Dan saat pagi hari ini kita datang lagi lewat ibadah online kita. Mari pada saat ini kita sama-sama persiapkan siap pribadi kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ruangan penyembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa yang di surga. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Setiap kali kami datang ke hadirat Engkau, kami bersyukur saat ini Tuhan. Masa yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat datang memuji, memuliakan Engkau. Dan pada saat itu Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Engkau dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kau sucikan kuduskan kami, dan kami layak untuk menghadap hadirat Engkau pada saat pagi hari ini. Dan kami undang Kudus Engkau hadir menyertai kami Tuhan, dari awal pertengahan ke akhir kebaktian kami. Tuhan Yesus, Kau yang memimpin kami, Kau yang menuntun kami, Kau yang mempersiapkan hati kami, agar kami dapat menyembah Engkau, agar kami dapat memuliakan Engkau. Dan buat pujian dan penerimaan kami pada pagi hari ini. Hari ini Tuhan, kami serahkan semua doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami semua dalam berdoa. Amin. Shalom sekali lagi. Ayo kita sama-sama siapkan pribadi kita memuji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita percaya Tuhan Allah yang baik bagi kita. Dan saat ini kita mau bersorak meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Oh
Kami mau terus menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang benar. Engkau adalah penjuru dalam kehidupan kami, kekuatan benteng dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puja dan syukur kami angkatkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami yang datang dari hati kami yang rindu kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik bagi kami, dulu sekarang dan selama-lamanya. Engkau tak pernah berubah ya Tuhan. Engkau Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami pada saat tersetia dengan Engkau, melakukan kehendak Engkau, karena Engkau lah kekuatan kami Tuhan. Kalau segala sesuatu dapat kami tanggung, hanya di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap teguh di dalam iman pengharapan kami yang di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puja dan syukur kami angkatkan, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa. Amin. Seterusnya kita serahkan kepada Pastor Edwin. Dipersilakan. Salam, selamat pagi. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat sama-sama mengadakan kebaktian online kita. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pujian penyembahan, dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik, menyertai kami Tuhan dalam pujian penyembahan, dan tibalah saatnya untuk kami mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikan akan menguatkan iman setiap pendengar pada pagi hari ini. Dan pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama membuka dalam firman Tuhan, yaitu dalam Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1 yang berkata demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali khotbah kita pada pagi hari ini, saya ingin bercerita singkat tentang kisah seorang tokoh ataupun bapa gereja yang dikenal dengan kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar seorang tokoh gereja yang bernama Polikarpus. Polikarpus adalah seorang uskup yang disegani pada waktu itu. Ia diburu oleh orang Smyrna. Orang Smyrna ingin membunuh orang-orang Kristen. Dan terlebih dahulu mereka yang ingin mereka membunuh adalah pemimpin-pemimpinnya. Nah, jadi ketika orang Kristen semuanya lari, Polikarpus tetap tinggal diam dan berkata, kehendak Allah pasti terjadi. Ketika tentera itu datang, mereka lalu bertanya kepada Polikarpus bahwa kamu dapat bebas, kamu akan dapat bebas asalkan kamu menyembah kaisar dan dewa-dewa. Kamu juga harus menghujat Allahmu. Tetapi Polikarpus berkata, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja ataupun Kristus yang telah menyelamatkanku? Ini kata Polikarpus. Apimu akan membakar hanya 1 jam lamanya, kemudian akan padam. Namun api penghakiman yang akan datang adalah abadi. Akhirnya Polikarpus dibunuh dan dibakar. Jemaat dan para pendengar, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Polikarpus adalah orang yang takut akan Allah. Dalam situasi apapun ia tetap berpegang pada Kristus dan menolak untuk menghujat Allah.
Ia tetap taat dan takut akan Allah daripada takut terhadap tentera-tentera ataupun takut kematian. Begitupun dengan Ayub, teks yang telah kita bacakan tadi. Ia seorang yang hidup takut akan Allah, katanya dalam teks ini. Ia seorang yang hidup takut akan Allah. Ini yang akan kita bahas dalam khotbah pada pagi hari ini, dan saya mengambil tema yaitu hidup takut akan Allah. Tema kita hidup takut akan Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita sudah mendengar dan pernah mendengar kisah tentang Ayub. Apakah yang saudara ingat? Apakah yang kita ingat? Apakah kesalehan Ayub, penderitaan Ayub, kesetiaan Ayub? Ya, saat ini khotbah kita berfokus kepada sikap Ayub yang hidup takut akan Allah. Nah, jadi Ayub adalah orang Uz dalam ayat 1 tadi. Dia adalah seorang yang terkaya di zamannya. Ia memiliki harta yang melimpah dan memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dalam teks ini, dalam pasal ini. Nah, jadi Ayub takut akan Allah. Nah, dalam diri Ayub dia takut akan Allah dalam kehidupannya. Dia takut akan Allah, dan sikap ini ditunjukkan dalam 3 hal. Kenapa Ayub dikatakan takut akan Allah? Dibuktikan daripada 3 sikapnya. Pertama, dia saleh. Kenapa dia takut, dikatakan takut akan Allah? Ditunjukkan melalui sikapnya. Pertama adalah saleh. Nah, Ayub takut akan Allah terlihat daripada kehidupan spiritualnya. Ayub adalah seorang yang terkaya pada zaman itu. Ternak yang dimilikinya sangat luar biasa banyaknya. Namun ia tidak menganggap miliknya itu adalah segala-galanya. Ini yang kita perhatikan daripada cerita kisah tentang Ayub. Tentu dia menikmati semua itu dengan senang hati dan syukur kepada Tuhan. Bagi Ayub, kekayaan terbesar ialah kedekatannya kepada Allah. Oleh sebab itu dia disebut orang yang saleh. Nah, jadi ungkapan saleh ini penuh dengan makna. Artinya adalah Ayub dia seorang yang tulus, dia seorang yang memiliki integriti, dia mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan pasrah dan menggantungkan, mempercayakan diri hanya kepada Allah. Dan jadi kesalehan Ayub terlihat dari sikapnya yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, coba kita perhatikan ayat yang kelima. Setelah pesta, ia memanggil anak-anaknya, katanya dalam ayat yang kelima, dan mempersembahkan persembahan korban bagi Allah, karena ia takut kalau anaknya mengutuki Allah dalam hatinya. Perhatikan apa yang Ayub buat. Nah, jadi sangat terlihat jelas bahawa sikap yang dilakukan Ayub kerana kedekatannya dengan Allah, ia takut jikalau ia mengecewakan Tuhan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan apa yang dilakukannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Juga ada satu kesaksian seorang yang bernama Anthony dari India. Anthony pada masa remaja memiliki sikap yang berbeza dengan remaja pada umumnya. Di saat remaja yang lain asik dengan kebebasan untuk bermain, berbeza dengan Anthony. Ia sibuk dengan pelayanan di gereja dan tekun dalam merenungkan firman Tuhan. Bahkan ia menginjili di beberapa tempat, namun pada saat ia memasuki kelas menengah SMK, dia sangat terkejut kerana ia didapati menderita penyakit kusta. Pada saat itu sangat banyak orang India yang menderita penyakit kusta. Akhirnya Anthony dimasukkan di tempat kuarantin, pengasingan, dan itu berarti dia tidak boleh lagi ke gereja. Tetapi yang lebih membuat dia kecewa adalah kerana doktor berkata dalam waktu 3 minggu akan datang, matanya tidak dapat melihat lagi. Jadi dia sangat kecewa dan hampir menyerah. Tetapi semangatnya bangkit lagi. Kemudian dia membuka Alkitab dan mencoba menghafalkan seluruh isi Alkitab. Dan akhirnya selama 3 minggu itu ia hampir menghafal seluruh isi Alkitab. Dan pada saat ia tidak dapat melihat,
ia masih boleh memberitakan Injil kepada orang-orang kusta lainnya. Sehingga akhir hayatnya ia memberitakan firman Tuhan itu walaupun dia tidak dapat melihat. Jemaat yang terkasih, kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Anthony. Karena kedekatannya dengan Allah, tidak ada satupun yang dapat menghalangi dia untuk merenungkan firman Tuhan dan memberitakan Tuhan itu, firman Tuhan itu, karena ketekunannya dan cintanya kepada Tuhan. Jadi saya ingin bertanya kepada kita semua, seberapa dekatkah kita dengan Tuhan? Berapa lama kita luangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan? Apakah kita selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam? Ini pertanyaan. Jemaat yang terkasih, selagi Tuhan masih memberikan kita waktu, mari kita meluangkan waktu kita untuk datang kepadanya. Mungkin kita sangat sulit untuk membagi waktu karena alasan sibuk dengan pekerjaan, karena tugas. Tetapi jika kita ingin hidup takut akan Allah, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Misalnya, meluangkan waktu untuk bersaat teduh sebelum beraktiviti ataupun setelah beraktiviti, mendoakan orang yang ada di sekitar kita, aktif dalam pelayanan gereja dan apapun itu yang dapat membangun hubungan kita dengan Allah. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, jujur. Ayub seorang yang takut akan Allah, ditunjukkan dalam sikapnya saleh. Yang kedua, jujur. Nah, jadi orang yang takut akan Allah juga terlihat dari sikapnya yang jujur. Jujur menunjukkan kebenaran dalam perkataan, tindakan dan pikiran. Itu artinya jujur. Ayub adalah seorang pengusaha. Ia sangat kaya dan makmur. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang jujur. Tidak ada orang yang demikian jujur seperti dia. Nah, jadi coba kita bayangkan Ayub seorang yang kaya dan seorang pengusaha memiliki sikap yang jujur. Jadi tentu sikap ini sangat jarang sekali ditemui. Apalagi pada zaman kita saat ini, kaya tetapi dia jujur. Di sekitar kita saja mungkin orang jujur dapat dihitung dan sangat jarang ditemui, kan? Contoh yang kecil, kita berjalan-jalan di pasar. Pada saat itu kita sangat memerlukan uang. Kemudian ketika kita melihat ada dompet terjatuh, apa yang kita lakukan? Mungkin sebagian besar kita mengambil dan menyimpannya, berpura-pura seperti tidak ada sesuatu. Kan? Misalnya juga kita yang bekerja, datang ke tempat kerja jam 9, jam 8, jam 7, pada pukul 1, ternyata kita sudah tidak ada lagi di pejabat. Setiap bulan gaji kita lancar, padahal kerjanya tidak seperti yang diharapkan. Ketidakjujuran. Misalnya juga kita belanja di pasar atau supermarket. Waktu orang mengembalikan, yang bekerja di kaunter mengembalikan uang yang kita tukar, saat kita di jalan sambil kita menghitung, kita ternyata menghitung uang yang dikembalikan ternyata lebih. Apa yang kita lakukan? Mungkin hanya sebahagian kecil kita yang kembali dan mengembalikan uang itu, kan? Atau kita sebagai student, sebagai murid sekolah, pada saat ujian kemudian guru keluar sekejap, apa yang kalian lakukan? Mungkin hanya 1-2 orang dari kita yang tidak menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Ada seorang teman kita, keluarga kita jauh, datang ke rumah kita. Contoh tadi pertama contoh waktu ujian, waktu exam. Waktu cikgu keluar sekejap, mungkin 1-2 orang saja tidak menoleh ke kiri kanan untuk meniru, dan selebihnya ada, kan? Jujur kah itu, kan? Dan mungkin tiba-tiba ada kenalan kita, teman sahabat kita dari jauh yang datang ke tempat kita untuk berubat. Dia sangat memerlukan keuangan.
dan dia datang minta belas kasihan dengan kita, minta bantuan pertolongan daripada kita untuk meminjam kepinjam wang daripada kita. Apa yang kita katakan? Saya tidak ada wang. Yang walaupun kita sebenarnya mampu membagi pinjaman kepadanya. Jujurkah itu? Ini adalah ketidakjujuran. Ketidakjujuran di dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk menolong, namun kita katakan tidak dapat. Inilah ketidakjujuran. Ayub tidak seperti itu. Dia seorang yang jujur, kata firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang menunjukkan sikap ketidakjujuran yang sering kita lakukan, bahkan sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Mungkin kita menganggap itu cuma hal yang biasa saja dan menganggap itu sebagai dosa kecil sehingga kita santai saja. Di hadapan Tuhan, saudara, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa tetap dosa. Mulai dari hal yang kecil yang sudah menjadi kebiasaan kita, maupun hal yang besar yang saudara-saudara kita lakukan. Yang saudara lakukan, jika itu sudah berbohong dan berbuat curang, itu sama saja. Sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang takut akan Allah seharusnya menunjukkan sikap yang jujur dalam hal sekecil apapun itu sampai hal yang terbesar. Kita juga jangan bersikap jujur hanya karena motivasi kita ingin menyenangkan saudara kita, teman, sahabat kita, bos kita, majikan kita, orang tua kita, tetapi berbuatlah jujur karena ingin menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Itulah orang yang takut akan Allah. Jangan berbuat jujur hanya karena ingin tujuan yang tidak baik, ingin sesuatu. Yang ketiga, sikap Ayub yang menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Selain Ayub saleh dan jujur, ia juga menjauhi segala kejahatan. Menjauhi segala kejahatan itu artinya ia tidak ingin berbuat jahat. Dia benar di hadapan Tuhan, menolak semua perbuatan-perbuatan yang akan mengecewakan hati Tuhan. Jadi Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak ada orang seperti Ayub yang hidup benar dan menjauhi segala kejahatan. Pada zaman itu kita dapat melihat sikap Ayub dalam memimpin keluarganya sendiri. Ia menjadi kepala keluarga yang baik, sangat mengasihi anak-anaknya dan perhatian kepada anak-anaknya itu terlihat ketika ia mempersembahkan persembahan bagi Allah. Ia takut anak-anaknya berbuat dosa di hadapan Allah. Dia juga seorang suami yang setia. Ia setia kepada istrinya. Pada zaman Ayub, seorang laki-laki sangat suka untuk poligami. Poligami adalah memiliki istri lebih dari satu. Tetapi Ayub setia dan bahkan menegur istrinya saat berkata yang tidak benar. Selain itu Ayub juga dalam pekerjaannya menegur istrinya saat berkata tidak benar. Jadi selain itu Ayub juga dalam pekerjaannya orang yang tidak berbuat curang. Dia seorang yang tidak berbuat curang. Apapun yang dilakukan Ayub itu benar di hadapan Allah. Jadi kita juga seharusnya memiliki sikap ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku orang percaya kepada Tuhan. Sikap yang takut untuk berbuat jahat dalam hal apapun itu dan dimanapun kita, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, di gereja dan sebagainya. Mungkin terasa sangat berat jika ingin menjauhi segala kejahatan, tetapi itu dapat kita lakukan karena Tuhan yang akan memampukan kita. Jadi saya akan memberikan contoh kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari. Misalnya kejahatan dengan mulut, yaitu fitnah, yang boleh saja membunuh jiwa seseorang. Tak heran banyak yang sering mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah yaitu memberikan fakta yang palsu. Fitnah yaitu memberikan fakta yang palsu. Kata-kata kosong yang tidak ada arti dapat menusuk menjadi kesenangan bagi orang yang melakukan fitnah. Contoh, kebanyakan ibu-ibu, kalau suaminya pergi kerja, ia pergi ke market, mungkin pergi beli sayur, mungkin dapat sampai tengah hari baru pulang karena asik bercerita tentang orang lain, gosip hingga lupa untuk masak untuk keluarganya.
Sebab hampir tengah hari ini bukan untuk ibu-ibu saja, ini contoh, tetapi untuk kita semua, tak ada yang terkecuali. Sebaiknya kita menghilangkan kebiasaan yang seperti ini, fitnah memfitnah. Mungkin kita sangat susah mengontrol mulut kita sehingga susah untuk menghilangkannya. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan membenci lidah dusta. Amsal 18 ayat 8, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Pasal 6, 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17, pasal 6 ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi contoh lain lagi banyak yang terjadi. Perzinahan, contoh perzinahan menjadi masalah yang sering terjadi dari anak remaja hingga orang tua. Kita dapat melihat di televisyen, di surat kabar, media massa sangat banyak anak-anak muda sekarang hamil di luar nikah. Ya mungkin karena kurangnya bimbingan bagi mereka, terlalu diberi kebiasaan dan tidak memberitahukan tentang pergaulan bebas. Boleh saja seperti itu. Tetapi kalau saya melihat sekarang, masalah ini sudah menjadi hal biasa di dalam masyarakat. Anak itu hamil, langsung dinikahkan. Dan seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada rasa malu dan rasa bersalah. Padahal Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ia membenci perzinahan dan masuk ke dalam hukum yang ketujuh. Bukan hanya untuk remaja saja. Jangan salah orang. Jangan silap. Orang yang sudah menikah pun dapat melakukan dosa perzinahan. Misalnya seorang suami atau istri tidak puas dengan pasangannya. Ia mencari kesenangan di luar dengan orang lain, dengan tujuan membuatnya senang dan memenuhi keperluan yang tidak terpenuhi dalam keluarganya. Nah, jadi kita perhatikan hal yang seperti ini. Ketiga sikap yang dimiliki oleh Ayub menunjukkan bahwa ia hidup takut akan Allah. Ia hidup takut akan Allah. Sikap hidup takut akan Allah ini dari awal telah dimiliki oleh Ayub. Saat Tuhan membuat pagar sekeliling dia dan memberkati dia dengan memberikan harta yang melimpah dan keluarganya yang bahagia, namun pada saat Allah mengizinkan iblis untuk mencobai dia, harta bendanya lenyap, anak-anaknya meninggal, ia mendapatkan penyakit, istrinya pujuk dia untuk meninggalkan Allah, ia tetap setia. Dan tidak meninggalkan Allah walaupun ia sempat mengutuki hari kelahirannya dan mengeluh. Tetapi pada akhirnya ia tetap setia dan takut akan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mengetahui bahwa jika kita hidup takut akan Allah, berarti kita seharusnya memiliki ketiga sikap ini, yaitu pertama saleh atau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tekun dalam merenungkan firman-Nya. Yang kedua, jujur. Kita hidup dengan jujur kepada Allah dan sesama kita. Jangan kita membiasakan diri kita untuk berbohong dan berbuat curang, walaupun hal sekecil apapun itu. Kita harus membiasakan untuk, kita harus membiasakan untuk hidup jujur dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam pikiran kita. Dan yang terakhir, menjauhi segala kejahatan. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan para pendengar semua, sebelum mengakhiri perenungan kita, saya ingin bertanya kepada kita semua pada pagi hari ini. Siapkah kita untuk hidup takut akan Allah? Apakah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah? Siapkah kita untuk hidup takut akan Allah? Pertanyaan untuk kita. Memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, sikap yang jujur dan menjauhi segala kejahatan dalam keadaan apapun. Ini pertanyaan untuk saya dan untuk kita semua pada pagi hari ini. Marilah kita renungkan dalam hati kita masing-masing.
Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap pendengar pada pagi hari ini, agar firman Tuhan tidak disampaikan dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan akan bertumbuh dalam setiap hati kami. Berkatilah setiap pendengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Segala pujian syukur kepadamu ya Tuhan, sebab berkat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sehingga selesai, semua yang telah kami lakukan berjalan dengan baik. Terima kasih oleh karena Tuhan telah menyertai dari awal ibadah kami berjalan, baik melalui pujian penyembahan bahkan melalui firman-Mu sehingga selesai pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus setiap yang telah kami lakukan sungguh dapat menguatkan iman setiap kami. Berkatilah kehidupan kami seterusnya, hari-hari yang kami lalui pada hari yang akan datang ini. Malaikat Tuhan akan menuntun setiap perjalanan kehidupan kami. Jauhkan kami daripada segala bahaya, sakit, penyakit apapun yang menimpa kehidupan kami, agar semua itu dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan memohon semuanya ini. Amin. Bapak Ibu dan para pendengar semua, ibadah kita hanya sampai di sini pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di lain kesempatan.